Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel prayoga.id bersama dengan saya Prayoga di sini. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan belajar trading forex lagi ya bersama dengan teman-teman semuanya, dan kita akan melanjutkan materi belajar trading forex dari nol. Kita sudah sampai di episode penghujung teman-teman, atau episode ke-60 teman-teman, yakni pada kesimpulan. Oke, di materi kesimpulan ini teman-teman ya, untuk playlist trading forex dari nol ini yang ada totalnya ada 60 episode ini ya. Kenapa sih saya bikin 60 episode seperti ini? Alasan pertama adalah biar bisa belajar secara urut teman-teman. Kenapa? Karena banyak sekali orang ya pemula saat ini ketika dia mau trading forex ya, belajar trading forex gitu, itu tidak benar-benar dijelaskan dari benar-benar nol teman-teman. Jadi iya cuman ya ada yang menjelaskan itu, cuman nggak benar-benar dari nol. Nggak ada yang membahas sejarahnya, nggak ada yang membahas dari dasar dulu sebelum mulai itu apa saja, kemudian sejarahnya gimana gitu, orang-orang yang terlibat siapa saja kayak gitu. Itu nggak beneran dibahas. Banyak sekali pemula yang tahu-tahu nonton, ya mohon maaf gitu, pemula masih awam tahu-tahu nonton modal 200.000 profit 5 juta. Yang akhirnya apa, dari awal itu nggak urut belajarnya gitu teman-teman. Jadi itu adalah tujuan saya kenapa saya bikin 60 episode ini secara urut kayak gini. Biar belajarnya urut dan istilah-istilah aja paham gitu. Ya, karena saya sering kali pada saat bahas masalah teknik itu masih ada yang tanya, bang itu pakai leverage berapa? Oh kan belajarnya nggak urut kan gitu. Ya enggak, bang itu pakai broker apa? Tuh kan belajarnya nggak urut, padahal saya sudah bahas teknik kayak gitu. Makanya saya ada ide di channel ini juga saya berikan materinya secara urut. Oke, yang kedua teman-teman, sebelum kita lanjut teman-teman bisa simak dulu untuk sponsor yang satu ini teman-teman. Oke, buat teman-teman yang mau trading forex jangan lupa sama broker Efek Pro ya. Salah satu broker forex terpercaya di dunia yang regulasinya tuh lengkap banget, jadi dijamin aman. Kemudian yang paling penting teman-teman, untuk deposit dan penarikannya itu sangat mendukung untuk para pengguna dari Indonesia. Depositnya cepat ya, nol biaya transaksi dan juga dijamin aman seperti itu. Dan pasti teman-teman ini bisa menggunakan bank lokal dari Indonesia ya. Teman-teman bisa deposit dan penarikan melalui webnya langsung seperti ini, nanti linknya tak kasih di deskripsi. Atau teman-teman bisa juga melalui aplikasinya. Nih ya, kalian daftar, download aplikasinya ya, kemudian di sini ada menu tambahkan dana. Di sini teman-teman kalian bisa lihat ya, metode depositnya itu bisa menggunakan bank lokal ya. Ada BNI, Mandiri ya, kemudian BCA. Teman-teman bisa contoh kayak gini ya. Nah, di sini teman-teman kalian klik lanjutkan, kemudian minimal depositnya juga kecil loh teman-teman. Jadi dengan 350.000 teman-teman sudah bisa melakukan trading di broker Efek Pro. Atau kalau teman-teman mau pakai pembayaran yang lain nih, masih ada banyak sekali ya. Ada pakai kris, kemudian kartu kredit, Binance, USDT, Ethereum, dan juga lain-lain. Dan bahkan teman-teman bisa deposit menggunakan Dana. Ya, contoh ya, Dana atau OVO. Nanti teman-teman bisa sambungkan ya. Nah, kalau Dana ini minimal 750.000. Biaya komisi semuanya nol ya. Nih, bagus banget teman. Metode deposit dan penarikannya benar-benar mendukung banget untuk pengguna dari Indonesia. Oke, buat teman yang belum pernah daftar, linknya tak taruh di deskripsi video kali ini ya. Oke ya teman-teman, yang kedua, selain bisa belajar secara urut, tujuan saya adalah menjelaskan kepada teman-teman tentang proses menjadi trader yang benar. Jadi sering kali ya, sebenarnya sudah beberapa kali saya sebutkan bahwa kesimpulan yang kedua adalah tentang proses jadi trader. Trader itu nggak ujuk-ujuk bisa menghasilkan banyak uang, enggak teman-teman. Jadi ada tahapan prosesnya. Awal-awal ya, dia itu akan jadi trader yang sering MC dulu. Yang apa itu namanya ya, deposit margin call itu wajar karena belum tahu cara ngatur lot, belum tahu cara trading yang benar kayak gitu. Kemudian seorang trader itu setelah dia sering MC, dia mulai bisa bertahan. Kemudian dia akan mulai upgrade tekniknya. Kemudian setelah dia upgrade teknik teman-teman, dia akan upgrade modal, baru nanti make money. Nah, jadi di luaran sana itu sebenarnya banyak trader itu yang masih terjebak di sini. Sering margin call, tapi dia langsung pengen make money gitu. Itu salah besar gitu. Itu yang pengen saya tunjukin ke teman-teman semuanya. Kalau memang ada trader yang masih sering habis modalnya, maka dia harus mulai bisa bertahan dulu. Ketika dia bisa mulai bertahan, dia harus upgrade teknik.
Ketika dia sudah bisa bertahan deh, tekniknya bagus, otomatis di sini psikologi tradingnya terbentuk. Baru dia harus upgrade modal, baru dia make money. Saya tunjukkan di sini proses jadi trader yang benar. Sampai teman-teman mungkin ya punya portofolio yang bagus. Saya di sini portofolionya nggak terlalu besar sebenarnya ya teman-teman. Portofolio trading forex ya. Saya nggak terlalu besar tapi ya udah lumayan gitu menurut saya ya. Oke kan, video saya itu sepi teman-teman yang nonton. Portofolio ini ya, trading prayoga kayak gitu. Setahun cuma 140% ya. Ya, untuk tahun sebelumnya cuma sekitar 100% ya, untuk tahun sebelumnya lagi setahun cuma 90%. Oke, maksudnya gimana? Untuk nyampe ke situ teman-teman, saya dulu juga sering MC, saya mulai bisa bertahan, saya upgrade tekniknya, saya naikin modalnya, saya baru make money. Prosesnya sepanjang itu. Tapi kalau teman-teman yang trader yang sering MC, tahu-tahu pengen make money secara rutin, ya itu agak sulit. Kemudian kesimpulan yang ketiga teman-teman, saya pengen menjelaskan bahwa untuk menjadi trader yang sukses teman-teman, itu butuh beberapa hal. Ya, yang pertama teman-teman adalah pemahaman mendalam tentang bisnis itu sendiri. Tentang trading ya teman-teman. Kemudian trader itu butuh teknik yang jelas atau sistem trading yang jelas. Kemudian trader itu butuh modal yang gede. Kemudian trader butuh psikologi trading yang terjaga. Oke. Jadi semuanya saya coba berikan meskipun ya dengan editing yang sederhana dan gak menarik ya. Tapi sebenarnya ilmunya sudah saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Bahwa untuk jadi trader yang sukses mau nggak mau itu butuh keempat hal ini. Yang pertama adalah pemahaman tentang bisnis trading itu sendiri secara mendalam. Makanya di sini saya jelaskan semuanya ya, mindsetnya sebelum mulai trading, apa itu trading, siapa yang terlibat dan lain sebagainya ya teman-teman. Termasuk di sini hukum-hukum ya. Jangan trading dengan tekanan, cara berlatih dengan akun demo yang benar, harus tahu batas, nunggu momentum. Semuanya harus secara mendalam teman-teman. Kemudian teknik yang jelas. Untuk teknik ini memang spesialis saya di 4 pedoman penting. Itu saya sebutin terus-terusan teman-teman. Kemudian modal yang cukup. Untuk prakteknya saya pakai modal di antara 2.000 sampai 3.000, 4.000 dolar ya teman-teman. Untuk akun yang saya pribadi itu 20.000 dolar itu enggak saya tunjukin ya. Kayak gitu. Ya, kemudian psikologi trading yang terjaga. Jadi 4 ini harus teman-teman punya kalau teman-teman mau jadi trader yang sukses. Ini adalah kesimpulan yang keempat. Nah, buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin sudah terjun ke bisnis trading tapi kok belum sukses, coba cari kelemahan kalian. Apakah di pemahamannya yang kurang? Bahkan ketika saya tanya, ini kenapa kok candlenya bisa sumbu panjang kayak gini? Kalian nggak tahu. Kenapa nggak tahu gitu. Jadi trader itu harus paham semuanya, seluk-beluknya. Ini kenapa kok harganya segini, kok naik jadi segini. Kenapa kok candlenya bisa panjang hijau. Untuk hal-hal yang sepele saja teman-teman nggak tahu gitu. Artinya teman-teman kurang di pemahaman yang mendalam. Kemudian tekniknya masih ganti-ganti mungkin. Nah itu berarti teknik kalian belum jelas. Atau modalnya masih 10 dolar mungkin. Berarti modal kalian yang kurang gede. Atau mungkin sering emosian kali. Atau tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa berhenti, berarti psikologi trading nggak terjaga. Mana gitu di antara keempat hal ini yang teman-teman masih lemah, itulah yang perlu teman-teman perbaiki dan harus lengkap keempat hal ini untuk jadi trader yang sukses. Oke, standar sukses orang itu beda-beda ya. Kalau saya sendiri sudah cukup dengan katakanlah setahun itu 20.000 dolar udah cukup banget. Ya, karena memang saya nggak mau yang lebih gede lagi, mengingat resiko ya dari segi broker, dari segi lain-lainnya ya teman-teman. Saya nggak berani yang kayak miliaran kayak gitu. Untuk miliaran saya mendingan investasi kayak gitu. Untuk trading saya cukup kayak sebulan tuh kalau bisa 1.000 atau 2.000 dolar udah cukup banget untuk kehidupan. Dan saya juga bisa apa itu namanya ya sambil jalanin bisnis yang lainnya. Jadi standar sukses memang beda-beda. Tapi yang jelas trader yang sukses adalah yang tidak pernah margin call dan per bulannya dia menghasilkan. Jadi meskipun teman-teman modalnya 1.000 dolar ya, kalau teman-teman per bulannya tidak pernah margin call dan kalian menghasilkan mungkin 100 dolar per bulan,
itu teman-teman sudah masuk kategori trader sukses menurut saya gitu. Jadi standar trader sukses itu adalah yang nggak pernah margin call dan tiap bulannya menghasilkan. Masalah nominal, masalah angka itu target pribadi masing-masing. Setiap orang punya standar yang berbeda di trading. Kalau saya yang miliaran-miliaran nggak berani ya teman-teman. Saya paling mentok di 500-an sampai di bawahnya kayak gitu teman-teman, juta ya teman-teman. Oke, sekian ya materi yang saya berikan di materi belajar trading forex dari nol ini. Buat teman-teman yang masih ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Oke, sampai jumpa nanti di belajar trading forex yang lain. Tapi saya tutup dulu ya untuk materi di 60 episode kali ini. Terima kasih.